Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya, ada teman-teman kita ya minta request untuk kejadian khusus di TPS ya, dan apa itu dan bagaimana menanganinya ya. Nanti kita sekalian cek di formulir ya cara mengisinya, dan jika tidak ada kejadian khusus di TPS maka nanti untuk formulir tersebut kita tulis nihil ya. Baik, langsung saja ya. Jadi tentunya kita sudah tahu bahwa pemilu tahun 2024 itu sudah mendekati ya. Sekarang tanggal 3 untuk pemilu 2024 tanggal 14 ya, kira-kira kurang 11 hari lagi ya. Dan pemilu 2024 tentunya digelar pada tanggal 4 Februari 2024. Seluruh rakyat Indonesia berhak menggunakan hak pilihnya di tempat pungutan suara atau TPS yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu ada kemungkinan terjadi kejadian khusus ya, yang dapat mengganggu proses pungutan dan penghitungan suara. Nah, Bapak Ibu ada yang request apa itu kejadian khusus dan bagaimana menanganinya ya. Jadi kejadian khusus itu adalah segala hal yang terjadi di tempat pungutan suara atau TPS yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau prosedur teknis yang telah diterapkan oleh KPU, dan kejadian khusus itu dapat bersifat administratif, kemudian teknis maupun substantif. Dan contoh daripada kejadian khusus itu yang tentunya itu banyak banget ya. Contohnya misalnya tidak adanya atau kurangnya surat suara, kemudian bilik suara, kemudian kotak suara, tinta atau alat tulis lainnya ya. Kemudian terjadinya kerusakan, kehilangan atau pencurian surat suara, kotak suara atau dokumen lainnya, banyak banget. Kemudian misalnya adanya pemilih yang tidak memiliki KTP atau formulir C6, atau pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Kemudian adanya pemilih yang tidak dapat mencoblos sendiri karena sakit ya, cacat, buta atau sebab lainnya. Bisa juga adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau mencoblos di luar bilik suara, atau mencoblos dengan cara yang tidak sah. Itu banyak banget contoh-contoh kejadian khusus ya. Tapi harapan saya, harapan kita semua tentunya jangan sampai ada kejadian khusus ya. Dan untuk kejadian khusus ini bagaimana menangani kejadian khusus di TPS ya. Tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPPS ya, teman-teman KPPS dan saksi peserta pemilu tentunya. Untuk menangani kejadian khusus di TPS itu tentunya KPPS harus mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi di TPS dalam formulir model C2 ya. Formulir ini berisi tanggal, waktu, jenis, dan kronologi kejadian khusus serta tindakan yang diambil oleh KPPS untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Dan selain itu KPPS juga harus berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara atau PPS, atau panitia pemilihan kecamatan ya, atau PPK ya, untuk mendapatkan bantuan atau solusi ya jika kejadian khusus tidak dapat diselesaikan oleh KPPS sendiri. Jadi ada urutannya ya. Kalau KPPS tidak bisa menyelesaikan ya kita harus konfirmasi ke PPS. Kalau PPS belum bisa ngasih ke solusi, kita KPPS nanti bisa menghubungi PPK ya. Selanjutnya KPPS juga harus melaporkan setiap kejadian khusus yang terjadi di TPS ya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Sirekap itu
Sirikap 1 dan 2 itu anggota KPA, anggota KPPS 4 dan 5 tentunya ya. Dan Sirikap itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung dan mengirimkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS secara online ya. Selain itu untuk menangani kejadian khusus ya, jadi saksi peserta pemilu juga harus mengawasi. Selain mengawasi juga mencatat, mengontrol ya setiap kejadian yang terjadi di TPS. Kemudian saksi itu juga berhak untuk mengajukan keberatan atau protes jika menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dapat merugikan ya hak pilihnya atau peserta pemilu yang diwakilinya. Banyak banget contoh-contoh kasus dan cara penanganannya ya. Intinya anggota KPPS harus selalu koordinasi atau konfirmasi kepada PPS untuk memohon atau meminta bantuan ya. Selain itu untuk pengawas TPS juga jangan dijadikan sebagai musuh atau apa ya. Pengawas TPS kita jadikan sebagai rekan kerja kita ya. Jadi kalau ada apa kita bisa konfirmasi ke pengawas, kepada PPS, kepada PPK untuk mencari solusi yang terbaik ya. Nah, kejadian khusus di TPS itu adalah hal yang harus diantisipasi dan ditangani dengan baik oleh teman-teman KPPS dan saksi peserta pemilu. Dan kejadian khusus itu dapat mempengaruhi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta kredibilitas dan legitimasi pemilu 2024. Oleh karena itu, KPPS dan saksi peserta pemilu harus bertanggung jawab untuk menjaga agar proses pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Ya, misalnya ada kejadian khusus atau berharap tidak ada ya, walaupun nanti tidak ada, tetap nanti kita isi formulir kejadian khusus yang nanti ditandatangani oleh ketua KPPS ya. Baik, ini adalah model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU ya. Jadi catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 ya. Untuk cara mengisinya ya, nomor TPS ya, kita masukkan nomor TPS, kemudian kecamatan atau distrik, selanjutnya provinsi. Kalau kita di Provinsi Jawa Tengah kita masukkan, tulis saja Jawa Tengah pakai huruf kapital ya. Kalau kita di Jawa Barat kita masukkan Jawa Barat, dan tergantung di daerah Bapak atau tempat TPS Bapak Ibu di seluruh Nusantara ya. Desa, kelurahan, kabupaten, kota ya. Nah, kejadian khusus, jika ada kejadian khusus ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan untuk beberapa contoh kasus ya. Kejadian khusus adalah pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut ya. Jadi tinggal ditulis di sini ya. Kejadian khususnya ditulis di sini. Misalnya contoh kejadian khusus, misalnya adanya pemilih yang tidak dapat menunjukkan jari yang telah dicelupkan tinta sebagai bukti telah mencoblos. Ini bisa ya. Atau tidak adanya atau kurangnya surat suara, kemudian bilik suara, kotak suara, tinta atau alat tulis lainnya misalnya ya. Misalnya juga adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau suket atau formulir C6, atau pemilih yang tidak terdaftar di DPT, banyak banget ya. Nanti Bapak Ibu bisa menulis kejadian khusus ya. Nanti Bapak Ibu bisa menulis kejadian khusus di formulir ini ya. Nah, setelah ditulis ya, tertanggal di sini ya, tertanggal tulis ya, tahun. Nah, di sini untuk yang mengajukan keberatan saksi ya, tanda tangan, tanda materai, kemudian kelompok penyelenggara pemungutan suara, ketua ya, ketua KPPS ya. Untuk yang paling bawah di sini ya ada keterangannya. Apabila terdapat kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua KPPS, ini harus ya. Yang poin 2,
Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat oleh saksi dan ditandatangani bersama oleh saksi dan ketua KPPS pada hari pemungutan suara. Ya, jadi ada tanda tangan ya, tanda tangan. Selain ketua KPPS itu ditandai juga oleh saksi ya, saksi dan ketua ya. Selanjutnya nomor 3, apabila tidak terdapat kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan saksi ya, dicatat dengan kalimat nihil dan didatangkan oleh ketua KPPS ya. Jadi harapan kita ya, semoga di pemilu 2024 tepatnya tanggal 14 Februari 2024 itu semoga tidak ada kejadian khusus ya, atau pernyataan keberatan saksi ya. Semoga kita semua dilancarkan ya dan dipermudah segala urusannya ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.